penipuan berkedok investasi abal-abal seakan sulit dibasmi. Meski beragam kasus serupa telah terkuak, penipuan dengan modus menawarkan keuntungan besar ini masih saja muncul. Keuntungan dengan nilai yang menggiurkan lagi-lagi menjadi alasan para korban percaya begitu saja. Seperti yang dialami oleh Yani, diiming-imingi keuntungan besar, ia dan beberapa orang lainnya justru tertipu hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya itu, seolah tak kapok, pelaku penipuan telah berhasil menipu Yani dan korban lainnya hingga berkali-kali. Modus lain pun dilakukan oleh si pelaku, yakni dengan modus mengadakan kendaraan bermotor yang belakangan ini diketahui kalau kendaraan tersebut bukanlah milik si penipu, melainkan milik sebuah rental mobil. Apakah yang membuat Yani begitu percaya pada si pelaku hingga berkali-kali tertipu? Simak kisah selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama dengan Ibu Yani dan Ibu Nasro, korban penipuan investasi bodong. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah perlu lihat karena penipuan-penipuan seperti ini, modus-modus seperti ini lagi marak terjadi di Indonesia. Ini ceritanya gimana, Bu? Investasi apa kok bisa dibohongin, Bu? Pertamanya, ini ibu siapa? Mohon maaf, Yani apa Ibu? Bu Nasro. Nasro. Ibu Nasro. Oh, ibunya Yani. Ya, Oh, terus ini anaknya ibu. Oh, Ibu mana? Oh, kayak adik kakak ya? Gimana ceritanya awalnya, Bu? Nah, awalnya sih baik, Pak. Pertamanya katanya dia punya usaha di bidang apa? Bungkil sawit. Ngomong pakai mic. Ya, bungkil sawit. Memang 1 minggu itu menghasilkan katanya kalau kita naruh di dia 1 juta hasilnya 300.000 per minggu. Per minggu. Iya. Oke. Awalnya sih iya. Selama beberapa kali. Berapa kali? Iya. Nah, setelah itu ke depannya lagi mintanya besar. 10 juta, tambah 5 juta, tambah sekian-sekian gitu, Pak. Banyak. Berarti Ibu udah totalnya berapa banyak udah nyetor? Punya saya pribadi kurang lebih 50. 50. Iya. 50 ribu. 50 juta. 50 juta. Iya. 50 juta. Terus? Oke. Punya tetangga juga banyak. Banyak korban juga. Kalau dihitung-hitung lebih dari 200 juta. Tapi sebelum melakukan transaksi tersebut, ibu ada hitam di atas putih nggak? Enggak. Pakai kwitansi. Pakai kwitansi Pakai aja. kwitansi aja. Oke. Iya. Modusnya pertama kali mereka nawarinnya gimana modusnya? Kata dia, memang saya nggak langsung percaya Pak ya. Pertamanya dia nongkrong terus di rumah saya, di warung. Saya bilang kok ini orang baik. Memang baik terus, orang baik. Baik, nah jadi saya percaya. Terus gimana ya? Lanjut Iya, Bu. iya. Tapi ngomong-ngomong dia ini siapa Bu? Dia ini ada namanya kah? Ekawati. Oh, perempuan. Iya. Abis itu gimana? Dia nawarin, Ya, katanya saya punya usaha. dia orang sekitar situ juga, orang daerah ibu juga. Katanya sih aslinya orang Bandung. Gak maksudnya dia tinggal nggak di sekitar situ? Iya, dia bilang beli rumah di situ di daerah Kademangan. Tapi pas kemarin saya tahu rumahnya udah kosong, kontrak. Kosong. Iya, Ibu pernah foto sama orangnya? udah banyak. Ada fotonya? Ada fotonya. Ada ya, kita lihat ya, Di cekidot. HP. Nah ini fotonya. Ini orang yang Yang penipunya. menipu Ekawati ya. Iya. Nama bener apa nama samaran dia tuh? Di KTP-nya sih itu masuk ya. Ada Asli nggak Siska KTP-nya? Sisi juga namanya. Apa? Jadi namanya ada 2. Hah? 2. Namanya ada 2 maksudnya? Iya. Ada lagi yang itu Siska Sisi. Tapi saya nggak tahu yang mana yang asli, saya nggak Orangnya tahu. beda sama? Sama. Orangnya sama, namanya ada Iya. dua. Ya udah pasti Iya. nipu berarti Bu. Gimana sih? Dia ngakunya awalnya sebagai apa ini orang? Awalnya Pengusaha gitu Mas, punya usaha gitu. Aku punya usaha nih, mau ikut tanam modal enggak? Tadi gitu. Terus dikasihlah katanya dari 1 juta tuh lebihnya bisa 300, 400 Ya. gitu. Terus kita awal-awal kita simpen, bener makin besar nggak ada orangnya sekarang. Terus nggak pernah ngambil keuntungannya, nggak pernah diambil? dia alasannya yang pertama mobilnya kecelakaan waktu ngirim barang dia Iya. bilang. Yang kedua Anaknya masuk rumah sakit, anak temennya itu. Iya. Yang kedua katanya
dari atasannya dia meninggal. Bilang bosnya meninggal. Iya. Yang ketiga cabut bendera, dia bilang udah putus dari kerjaan itu, kata dia bilang. Oke, intinya sih adalah sebetulnya jangan mudah tergiur sama Investasi ya. seperti kayak begini gitu, apalagi yang nggak jelas legalitasnya gitu kan. Dan apalagi kalau udah orang bilang nanti ntar begini, karena ada alasan begini udah pasti mengulur-ulur waktu dia. Tapi ibu sendiri sama adek punya bukti nggak transferan ke Iya. pihak penipu? Ada bukti-buktinya? Kalau kita ngasih secara langsung sih Kak. Cash Iya, ya? langsung. Oh cash langsung? Iya. Lah udah lapor polisi atau gimana? Kelanjutannya seperti apa? Belum. Karena belum. saya masih menunggu dia, Pak. Gimana Etikat kalau baiknya. dia ada etikat baik sama saya terima gitu. Tapi sekarang hilang orang ini. Nggak ada. Nggak ada. Gak bisa ditelepon juga. Nggak bisa. Oke, sekali lagi fotonya kita kasih lihat kalau misalnya ada orang yang bisa mengetahui keberadaan orang ini, ya kan? Ya. Harus langsung melaporkan ya. Ini ada bukti-bukti kwitansinya ya. Ah, ini mah kwitansi akhirnya udah jadi begitu aja, Bu. Iya, dan kwitansinya nggak ada materainya juga, Bu. Nih, wanted. Onset. Nah, tuh. Nih, kalau ada yang mengenal orang ini ya. Ini siapa, Bu? Ratusan juta udah dibawa lari sama ibu itu ya? Kalau itu nggak tahu yang tadi. Itu siapa barusan tadi tuh? Bukan dia, Bu? Itu sih. Oh, pengusaha ikan mungkin barusan ya. Oke, nah ini katanya penipunya Papi, Bang Billy, katanya penipunya ini gadein mobil rental. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Yang tadi terakhir bukan tuh ya? Bukan. Salah tuh saya tadi ya. Oke. Oke, Oke. kita akan menelpon pihak rental yang mobilnya di rental oleh si Digadein penipu ya, digadein tersebut. ya. Oke. Oke, halo. Halo. Iya, halo Pak. Pagi. Dengan Bapak Pagi, siapa Pak. nih? Dengan Budi Pak. Dengan Budi. Oke, Bapak Budi ini Iya. kena tipu juga apa gimana, Pak? Oh, kalau saya sih secara ketipu ya ketipu karena uang sewanya belum dibayar. Ya. Ya. Sebesar berapa Pak? Kisaran sisa 7.500.000 lagi Pak. Oke, jadi dia ngerental mobil ke Bapak apa gimana? Iya, betul ngantar mobil ke saya. Oh, menyewa mobil ke Bapak terus mobilnya? Iya. Mobilnya Ya, diapain? menurut informasi setelah pembayaran telat, saya cross check mobil ternyata ada di pihak lain. Dan Oh, mobil sama dia telat, digadein saya gitu? Cek via GPS. Iya. Mobilnya digadein ya? Menurut informasi, iya digadein. Terus habis itu mobilnya sekarang di mana posisinya? Sekarang udah di saya mobilnya. Iya. Karena ini saya juga pernah kejadian nih waktu baru-baru nikah nih kita. Ya. Saya dulu nyewain mobil sama orang, ini terpercaya. Tiba-tiba mobil itu digadein ke orang lain. Emang bisa gadein mobil nggak ada surat-surat? Ya ada aja. Tapi kan ada STNK-nya. Oh, baru tahu. Oke. Dan intinya sekarang Bapak belum masih bisa menghubungi ibu ini nggak? Sampai saat ini saya sudah koordinasi juga dengan tim saya untuk melacak, belum ketemu. Karena titik terakhir waktu saya eksekusi mobil itu, dia sempat ganti nomor ya, berdasarkan data dari cek pos Pak. Iya. Iya. Oke. Terus belum lapor polisi, kenapa belum lapor polisi? Nah kalau lapor ke polisi kan pertama juga yang harus lapor ya korban. Kalau saya kan mencarinya saya unit saya ya karena itu hak saya walaupun digade ke yang gadean itu prosedurnya sudah salah menurut saya. Oke deh Oke. Pak, kalau gitu terima kasih Mudah-mudahan banyak cepat Pak. tertangkap ya. Ya, mudah-mudahan cepat tertangkap Ibu. Ya, terima kasih, Ya, mudah-mudahan Ibu, ada informasi Mbak. tadi, 2 foto yang pertama tadi yang benar ya. Dan mudah-mudahan kalau ada yang kenal bisa langsung melaporkan ya. Iya. Oke, setelah ini kita punya lagi seseorang ya, bintang tamu, makeup profesional yang katanya makeupnya nggak bisa dihapus-hapus. Kok bisa? Ya jadi nggak bisa hapus-hapus jadi makeup nempel terus. Apakah ini adalah tragedi ataukah apa kita akan tanya ya setelah ini ya. Tetap di pagi-pagi pasti Happy.